Nah, ternyata dari Entok ini itu bisa membantu melunasi begitu ya. Betul gitu Mas infonya ya? Betul. Melunasi hutang yang tadi sampai 500 atau 800 sebenarnya tadi? Awalnya 500. 500 yang hutang keluarga. Terus yang 300? Saya sendiri. Kesalahan saya sendiri emang. Apa itu? Perputaran uang di Entok yang jenengan kelola sekarang berapa bulanannya? 100 lebih lah. Wih, dari 800 itu sekarang sisa berapa dari Entok nih? Kalau sisa berapa ya Mas? Yang pasti tinggal 1 tahun lebih dikit mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Adam sudah main di podcastnya Pecah Telur. Mas, kita mau diskusi itu Mas. Jadi Mas Adam kan tentang seorang pengusaha di bidang budidaya ya. Ya. Budidaya di bidang Entok. Tapi katanya sebelumnya itu pernah mengalami hutang yang lumayan gitu ya. Lumayan banyak dan akhirnya bisa sukses atau menuju lunas dengan budidaya Entok ini. Iya. Aku penasaran Mas. Hutangnya kan ternyata banyak gitu. Kok bisa punya hutang sampai ratusan juta Mas? Tepatnya 800 juta ini Mas ya. Itu gimana Mas? Sejarah hutangnya dulu. Lebih tepatnya yang sebenarnya 500 itu hutang dari orang tua. Oke. Terus turun ke selaku orang tua kan single parent Mas. Oke. Terus hutang itu awalnya karena ada ketipu lah. Oke. Ketipu dengan karyawan di usaha pertama, usaha utama saya kan optik. Nah, di situ dan ketika ada terjadi ketipu itulah, itu orang tua down dan akhirnya mau nggak mau saya pulang ke Blitar dan lagi saat itu saya posisi lagi sekolah di Jogja. Di Jogja, terus kabar orang tua seperti itu ya mau nggak mau saya anak tertua dari 6 bersaudara. Adik saya perempuan semua, saya laki-laki sendiri, mau nggak mau kan saya yang turun tangan. Gitu. Jadi saya yang menghandle semuanya karena posisi ketika ketipu tersebut orang tua sakit. Masya Allah. Nah, langsung sakit. Usaha orang tua yang optik itu berarti bukan di Blitar Mas? Di Blitar. Oh di Blitar. Di Blitar. Oke. Jadi katanya 2 optiknya ya? Saat ini 3. Saat ini 3. Sudah 3. Dulu 2. Dulu sebenarnya ada 4. Ada 4. Cuma yang satu mau saya tutup karena ya untuk sedikit demi sedikit menutup hutang yang itu tadi. Nggih. Mas sempat yang dulu 4 itu semua di Blitar atau? Enggak, Tulung Agung, Galek, dan Blitar, terus Malang. Itu mau boleh disebut nama optiknya? Ramadhani Optik. Ramadhani Optik, ya. Lah katanya orang tuanya di luar, sama aslinya katanya Jawa Barat betul, Mas? saya sih Jawa Barat. Cuma kok kan usahanya di sini gitu? Ketika saya dan orang tua itu ke Blitar tahun 2011. Tahun 2011 saya sekolah, orang tua merintis usaha optik itu. Di Blitar itu. Nggak ada saudara, nggak ada apapun, ya bener-bener kayak aku orang Jawa Barat ke Blitar gitu Mas. Iya betul. Sebenarnya gini sih, awal mula terjun ke dunia optik sebelumnya kan orang tua, basic kedua orang tua saya itu PJTKI. Punya PT, PJTKI. PJTKI itu pemberangkatan orang ke luar negeri itu kan Mas? Betul. Okay. Terus satu waktu Bapak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dan kebetulan Bapak itu kepala keluarga toh. Jadi ketika Bapak meninggal itu jadi dalam rumah tangga langsung oyeng. Karena perekonomian udah benar-benar nggak tertolong. Terus entah gimana ceritanya itu orang tua ngajak merantau ke Blitar. Oh, setelah meninggal itu. Awalnya dari Jawa Barat, Jawa Baratnya mana Mas? Kuningan. Oh Kuningan. Oke. Dari Kuningan. Berarti aset-aset di sana ditinggalin semua, dijual gitu atau? Iya. Oh. Aset Kuningan, tapi kalau saya sendiri lahir Jakarta, lebih tepatnya Pasar Minggu. Oke. Dan PT-nya sendiri, PJTK-nya dulu di Jakarta. Oh, oke. Terus pindahlah ke Blitar. Pindahlah ke Blitar. Beli tanah dan sebagainya. Dulu ngontrak awalnya. Oh, ngontrak ya. Oke. Untuk orang tua punya domisili sendiri itu masih baru. Karena basic orang tua dan saya sendiri itu tempat tinggal itu ntar dulu. Oke. Yang penting memperbesar usaha dulu.
Oke. Memperbesar sumber income. Jadi untuk tempat tinggal waktu itu hanya ngontrak. Sekian tahun lalu baru bisa membangun, beli tanah dan bangun itu masih baru 4 tahun terakhir ini. 4 tahun apa 5 tahun terakhir ini loh. Awal-awal tahun 2000 gitu, 20.000. Setelah Covid berarti 4 tahun ke belakang. Oke. Oh, jadi bertempatlah di Blitar, usaha optik itu. Betul. Berarti termasuknya cepet ya Mas, optik dalam kurun waktu pendek langsung bisa. Tahun 2011 tadi ya? Oh iya. Berarti hutangnya orang tua. Kemudian orang tua sakit, setelah hutang akhirnya turun ke ahli waris. Mas Yo perasaannya ditinggali mendapatkan warisan hutang Mas? Satu sisi mungkin emosi Mas, tapi di sisi lain pada saat itu keluarga saya tinggal cuma itu tok. Yang bisa saya ajak ngobrol cuma ibu tok. Adik-adik kan masih kecil semua, masih kecil dan perempuan semua. Jadi ya gimana ya, mau nggak mau lah Mas. Seandainya kita menyalahkan keadaan kan nggak bisa, menyalahkan orang tua malah bukan solusi. Ya solusinya ya terima apa adanya, dijalani. Yang penting kan ya nyatanya kan masih ada jalan tuh Mas sampai sekarang. Tahun berapa itu hutangnya? 2016 atau 17 18 kalau nggak salah. Antara 2016 2018 agak lupa saya. Oke, tahun-tahun itu. Soalnya untuk emang benar-benar masa itu masa-masa sulit banget. Jadi kalau di memori alah wis kali. Iya. Mungkin untuk saat ini seandainya saya mengulang seperti dulu, nggak bisa membayangkan kok sanggup ya. Seperti apa waktu itu, boleh kalau mungkin seingatmu Mas? Seperti apa keadaannya, semencekam apa gitu? Serba salah sih Mas. Soalnya gini, saya maju, modal nggak ada, saya mundur, cari pendapatan di mana lagi? Gitu. Sedangkan untuk kerja di luar, terus terang saya nggak punya basic. Kerja di luar saya ada basic, cuma saya itu tipikal orang yang nggak suka disuruh. Nah, dan saya sendiri sadar diri. Ketika saya itu seandainya disuruh-suruh nggak terima. Jadi mau nggak mau kan yang sudah ada ini dijalankan aja. Sementara jalankan sambil nyari peluang-peluang lain. Nah, ketika 2019 atau 2018 itu peluangnya di entok itu. Oke. Ketemu di sektor peternakan. Iya, oke. Waktu itu Mas, tahun 2017, 18, 19 atau 17 aja lah. Itu Mas Adam usia berapa? Usia berapa ya? Kalau kelahiran saya tahun 98. 98 ya Mas? Oh, sangat muda sekali. 98 nih berarti kan ya belum ada 20 berarti Mas? Berarti kan belum. 98 itu kalau tahun 2020 kan 22 ya. Itu kan 17 iya. Berarti ya sekitar 19-an. Makanya itu saya cerita di liputan pertama, saya kuliah tapi enggak selesai karena keadaan tersebut. Oh, sangat luar biasa keadaannya ya. Iya. Oke. Mas, kemudian datanglah peluang di entok itu. Berarti yang optik ini ya sebenarnya lah gitu ya. Pokoknya berjalan. Iya, berjalan pokoknya bertahan gitu aja. Gini Mas, waktu itu nggak cuma bertahan, saya tetap nyari peluang sampai ya Mas. Mulai dari marketing, sales, bahkan saya menjual kacamata itu door to door. Blitar ke Tulungagung. Itu zaman segitu. Cuma menjalani itu semua itu sekitar hampir 2 tahun lah. Door to door kacamata itu. Berarti ya kayak sales keliling, nah, betul. Kayak tukang wajan gitu ya Bapak. Iya. Ini wajan bagus, berarti ini kacamata bagus gitu. Oke. Ya menurut saya itu masa-masa paling wah ampun dah. Intinya bagaimana biar ngomset kan mikirnya kan. Mikirnya omset. Stok yang ada diputerin gitu aja. Iya. Maklum, wajar gitu. Secara otak dagang masuk gitu. Iya. Tapi kalau optikmu itu fokusnya ke apa? Kayak itu kan kayak kacamata minus itu kan. Kacamata kir ya. Plus minus silinder seperti itu. Berarti Anda minus gitu. Enggak, kita masuknya itu awal dari
masuk ke RT. Ke RT, nah di satu desa itu mungkin ada acara PKH atau yasinan. Nah kita masuknya di situ untuk persentase. Apa kita punya apa, value kita apa, yang kita jual itu apa, solusinya seperti ini loh. Nah, gitu. Tapi nggak ngangkat Mas? Gimana? Nggak ngangkat, nggak ngomset waktu itu. Dengan cara door to door itu nggak ngomset nggak optiknya? Ngomset Mas. Ngomset ya. Ngomset. Ya intinya bisa untuk bertahan dan untuk hidup lah. Gitu. Bertahan lah ya, bertahan dan hidup sehari-hari lah. Oke. Kemudian ketemulah peluang di bidang entok. Itu ketemunya gimana? Ketemunya itu ketika saya lihat YouTube sih Mas. Lihat YouTube dan di Facebook. Itu kan lagi zamannya. Sebenarnya pas zaman itu saya udah ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan entok, ayam itu untuk ngasih makan nasi-nasi sisa gitu loh Mas. Oh sudah ada. Sudah ada. Cuma enggak saya sistem sedemikian rupa. Lah terus seiring berjalannya waktu itu ketika saya jual entok 1 ekor. Kan saya itu orangnya sistematis lah Mas. Jadi ketika kita punya satu entah itu usaha atau apapun, kita buat pembukuan. Oke. Ketemu nggak hitungannya? Nah, walaupun itu skala rumahan ya awalnya. Skala rumahan awalnya. Dicatat ya? Iya dicatat. Oh emang rajin. Dari dulu emang saya suka nyatet Mas. Oke. Terus beberapa kali saya jual itu ternyata ada untungnya. Mungkin karena pakan seadanya ya Mas. Waktu zaman dulu itu pakan seadanya, pakan nasi sisa, sayur-sayuran dari pasar, terus tetangga-tetangga ngasih makanan sisa. Iya. Itu untuk keuntungan memang tipis dan seandainya kita jadikan usaha, perputaran uang sangat-sangat lama. Karena kan tidak disistematis. Betul. Nah, terus satu waktu saya menjual sekitar 40 atau 70 ekor gitu loh. Berarti udah lumayan banyak nih ya. Udah lumayan banyak. Karena hampir 1 tahun itu saya nggak jual sama sekali. Karena kan tujuannya untuk menghabiskan nasi sisa. Iya. Nah, ketika saya menjual 40 ekor itu, kalkulasi, loh kok ada nominalnya ini, keuntungannya ada, profitnya ada. Cobalah mulai dari situ tapi nggak langsung eksekusi enggak. Mungkin saya berpikir itu sekitar 1 tahun, 1,5 tahun lah. Itu ketika menjual motor, yang biasanya saya pakai muter optik, tapi kan di sisi lain saya sudah ada motor lain. Motornya optik. Motor ini motor pribadi yang biasa untuk motor optik betul. Dijual. Kan sudah ada pick-up-an motor optik. Oke. Itu motor pribadi saya jual. Saya belilah entok jenis jumbo. Nah, pada saat hitungan pertama tersebut itu karena yang saya pakai entok lokal. Entok lokal posturnya lebih kecil. Dan dengan entok lokal yang posturnya lebih kecil saja untung. Apalagi kalau entok jumbo. Cuma memang pada saat itu entok jumbo harganya enggak mahal lah. Karena kan populasinya masih sedikit, tidak sebesar sekarang. Apa beda entok lokal sama entok jumbo itu? Seperti apa? Dari segi pertumbuhan jauh berbeda. Lebih cepat ya tumbuhnya. Pertumbuhan lebih cepat. Enaknya bilang itu ketika saya main budidaya di entok lokal, itu masuk usia jual, pengepul mau nerima itu setidaknya usia 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 untuk lokal baru bisa dijual. Masuk pasar lah. Kalau orang pasar bilangnya itu tulang keras. Tulang keras, memang tulangnya keras itu. Masuk tulang keras, karakter tulang keras. Kalau usia di bawahnya itu belum masuk. Tapi kalau untuk entok jumbo, pengepul sudah mau ngambil, mau nerima, itu usia 2,5 sampai 3 bulan lebih 100 hari sudah bisa. Wah, itu hampir setengahnya ya. Nah, maka dari itu hampir setengahnya. Dengan besar yang sama, dengan pakan yang sama, pakan yang sama, besarnya berbeda. Besarnya yang entok 6 bulan tadi sama entok yang 3 bulan itu sama? Berbeda. Maksudnya yang lokal 6 bulan kan baru bisa dijual kan 6 bulan. Size-nya katakanlah 2 kilo gitu ya. Saya kilo 2 kilo bener ya. Nah yang entok lokal 2 kilo 3 bulan sudah 2 kilo. Kalau entok jumbo lebih. Malah lebih? Lebih. Wah untung banget ya secara hitung-hitungan untung banget ya. Tapi kalau pada waktu itu enggak ada keuntungan. Karena apa? Pada saat itu saya modal awal itu dapat 1 jantan 4 betina, modal 7.500.000 berapa itu. Iya kan untuk investasi kalau untuk investasi baru masuk. Iya kan jadi, dari 1 betina 1 jantan 4 betina kan jadi banyak kan. Jadi banyak. Jadi kalau untuk jangka panjang untuk investasi lah. Memang pada saat itu sangat-sangat worth it. Nah, mungkin kalau dulu saya enggak
eksekusi di entok jumbo dengan nominal yang tinggi. Dulu pernah ada tetangga yang bilang, duit segitu mending beli kambing. Tapi saya melihat potensi di situ ada. Nah, maka dari itu sampai saat ini yang awalnya dari 1 jantan 4 betina, sekarang mungkin kalau untuk populasi saya tidak terlalu ngitung ya Mas. Ya. Tapi kalau untuk kandang indukan ada 8 kandang. Oke, jadi yang saya amati adalah atau yang saya terima adalah ketika budidaya apapun atau ilmu di bidang apapun, bisnis di bidang apapun, ketika kita rajin nyatet, kita tahu masuk ya apa modalnya berapa, kemudian untungnya berapa dicatat dengan teliti, dengan rajin, kemudian kita tahu peluang dan dieksekusi dan kita tahu hitungannya, itu bisa jadi loh ya. Sebenarnya hampir semua usaha di bidang apapun ketika kita ada catatan itu pasti seandainya memang ada peluang pasti kita tahu kok karena kan ada catatan, ada siklus sebelumnya. Jadi makanya kan kadang ada beberapa kata kalau orang desa bilang juragan gede lah. Juragan gede bisa ngatur harga pasar entah itu komoditinya apapun karena apa? Juragan besar itu biasanya tahu siklusnya karena ada pencatatan. Seperti itu. Udah tahu cara mainnya, udah tahu musimnya karena dia nyatet. Iya betul. Semua itu ada pencatatannya. Jadi ini himbauan juga bagi teman-teman yang budidaya ya. Mereka harus juga sering-sering nyatet. Iya, sering nyatet. Niteni. Kadang-kadang niteni nggak dicatat itu kan gampang lupa Mas. Soalnya gini Mas, kalau orang Jawa lah terutama anak muda yang dimana budidaya itu kan kita jual hewan. Terus katakan dapat uang sekian juta. Yang sekian juta itu sudah dikira si peternak tersebut mengiranya itu uang bisa dimakan semua. Sebenarnya kan enggak. Itu ada uang modal. Terus marginnya juga ada, dividen juga ada. Kalau saya sendiri membagi keuangan kan ada beban itu berarti modal entah itu modal packing, modal tenaga dan lain sebagainya lah. Terus ada margin. Nah, margin itu masih saya bagi lagi ekosistem namanya. Ekosistem itu dalamnya ada margin, infak, terus kas, hutang. Bayar hutang. Jadi ketika kita menjual dapat uang itu 40 juta. Dapat uang 40 juta. Terus modalnya itu 30 juta. Otomatis marginnya 10 juta toh Mas. Nah 10 juta itu tadi dipotong dengan infak 2,5%, terus dipotong lagi dengan kas, uang kas 2,5%, terus ada lagi tadi ketinggalan residu. Residu itu penyusutan aset. Penyusutan aset kalau di skala farm meliputi kandang, induk, kan itu aset yang dimana kandang itu kan ada jangka waktu berapa tahun. Betul. Induk pun seperti itu, ada masa akhirnya. Ya, sampai usia produktif sampai tua dihitung berapa tahun gitu. Makanya itu ada yang namanya residu. Penyusutan aset. Itu kalau penyusutan aset 10%. Nah, yang paling besar ini saya masukkan ke kategori hutang. Hutang itu dari margin saya masukkan 50%. Oh, setengahnya sendiri. Jadi yang saya makan itu cuma sekitar 20-30% saja yang bisa dimakan loh yang bisa dinikmati. Bener-bener kayak sisanya yang bisa kita nikmati, sisanya dari situ. Sisa dari itu semua. Oke. Ini udah mirip itu loh Mas, sudah mirip pencatatan keuangan di perusahaan Mas. Kebetulan saya kan main saham juga Mas. iya. Makanya tahu. Iya. Investor saham juga. Iya. Berarti artinya memang bener-bener budidaya yang bener-bener tinggal money lah gitu. Bukan asal-asal kalau tani gitu. Iya. Apalagi Masnya juga main saham ternyata. Jadi udah paham kayak gini. Ada penyusutan aset. Ngeri lah ya. Nah makanya dari itu hutangnya juga tergerusnya banyak. Karena 50% dari profit. Iya. Langsung dimasukkan ke hutang. Oke. Berarti boleh dibilang Mas, mulai ternak tadi di tahun 2019. Sekarang udah tahun 2026. Berarti sekitar 7 tahun ya Mas ya. Betul. Itu masih concern terus di Entok, masih oke nih peluangnya. Menurut Mas Adam bagaimana? Kalau untuk saat ini masih oke. Masih oke ya. Terus terang market saat ini ya Mas, hewan saya juga masih kekurangan untuk menyukupi permintaan. Terkhusus untuk yang usia panen. Nah, itu masih sulit. Itu. Oke. Mas, aku pengen caranya sampean bermain Entok itu seperti apa sistemnya? Sistem kayak plasma gitu ya. Sistemnya yang sama terapkan itu seperti apa? Cuannya dari mana sih gitu? Cuannya dari mana? Oke. Kalau untuk masalah cuan Entok sendiri kan saya selaku pemilik mitra.
Terus terang kalau untuk karyawan saya paling cuma hanya 1 sampai 2 orang saja. Oh, minim banget karyawan. Sistemnya seperti ini Mas kalau di skala farm. Ya mungkin pengalaman dari optik ya Mas. Ya, kan ya, yang ya. sampai 500 sekian itu kan karena kesalahan di karyawan. Sebenarnya semua sistem itu ada resikonya. Oke. Tinggal kita menyikapi resiko tersebut. Cuma saya lebih tenang dengan sistem yang saya jalankan di Plasma Entok ini. Jadi sistemnya Oke, seperti oke, ini. oke. Kalau untuk karyawan kan kita menggaji dan gajinya segitu-gitu aja. Oke. Nah, toh. Jadi rasa kepemilikan si karyawan tersebut kurang ada. Oke. Karena mau perilaku baik atau buruk bayarannya sama. Nah, tapi dengan kita dengan sistem join kerjasama, contohnya gini, si peternak memiliki lahan, Oke. terus saya negosiasi sampean bikin kandang, nanti isinya saya isi, seperti hewan, pakan dan sebagainya saya ngisi. Kan otomatis di situ si peternak juga modal, Ya. saya juga modal. Modelnya kalau peternak kan tadi lahan ya. Lahan dan bikin kandang. Dibikin kandang. Dan oke. bikin kandang. Untuk saya sendiri modal hewan Dan pakan, Nah, oke. seperti itu. Jadi si peternak dan tenaga. Lahan, kandang, Tenaga, oke. Terus untuk pembagian profitnya, untuk profitnya sendiri kan otomatis ketemu profit ketika sudah masuk usia jual. Oke. Ketika masuk usia jual, itu mulai saya ada sistem sortir. Oke. Yang dimana sortir itu yang bagus kita cobalah masukkan ke market penghobi dengan harga yang lebih tinggi. Terus yang kurang masuk penghobi kita masukkan ke market konsumsi. Makanya saya masuk di 2 market tersebut. Oke. Ketika sudah ketemu keuntungan, itu baru kita bagi hasil dengan cara ada 2 sistem 50-50 atau keuntungan bersih milik peternak semua. Tapi saya ngambil untung di awal. Ambil untung di awal itu seperti ini. Oke. Jadi minti hitungannya cash. Oke. Pembelian di awal cash. Terus untuk pakan saya bisa yang nanggung. Bon lah. Bon pakan bisa. Nanti ketika panen baru potong pakan. Tapi di situ saya langsung mengambil keuntungan. Contoh. Selisih harga pakan tadi ya. Selisih harga pakan itu saya langsung ambil di awal. Jadi ketika ada keuntungan bersih dari pengepul sudah langsung saya serahkan ke Pengepul. ke peternak. Ke peternak. Sorry. Mitra tersebut. Oke. Ada 2 sistem. Oh, sangat fair sekali menurut saya ini Mas. Jadi bisa milih gitu ya. Iya. Oke. Tapi dengan semua itu kan ada hitam di atas putihnya Mas. Itu. Jadi seandainya setahun ini pakai sistem yang mana atau 6 bulan ini pakai sistem yang mana. Oke, Nanti oke, berikutnya oke. diperpanjang lagi dengan sistem yang seandainya mau ganti sistem, monggo. Siap. Oke. Mas, sejak kapan ini kan apa mitra plasma tadi namanya. Sejak kapan menggunakan sistem plasma ini Mas sampean Mas? Mulai keteteran itu maksudnya saya sendiri nggak ngatasi lah karena kan usaha utama itu optik ya Mas. Oke. Itu kalau nggak salah tahun 2022 apa 23 itu lupa saya. Masih belum lama kok untuk sistem plasma ini. Oh, awalnya kan juga di budidaya sendiri gitu ya. budidaya Jadi sendiri. kayak dari tadi beli yang 1 jantan 4 betina terus tadi saya kembang biakan diperanakan sendiri. Dijual saya jual sendiri. Dulu itu belum pasarnya belum terlalu banyak karena apa? Relasi saya terbatas. Tapi kan seiring berjalannya waktu, permintaan bertambah, relasi juga bertambah, otomatis mau nggak mau saya juga menggeret plasma. Oke. Seperti itu. Waktu itu sebelum tahun plasma itu di titik berapa populasinya sampai Mulai plasma. mulai plasma? Induk 150, induk 150 pembesaran sekitar 500-an lah. Oh. Itu saya sudah mulai kesulitan membagi waktu dengan usaha yang lain. Oh, 500 itu banyak memang Mas. 500 yang pembesaran, induk yang 150 itu menurutku wis wakeh. Tapi nganu Mas, kalau menurut saya sebenarnya suatu hal yang simpel karena kan kita pakai pakan yang efisien. Itu ngasih makan cuma kadang sehari 2 kali, kadang-kadang sehari sekali, bahkan kadang-kadang ketika cuacanya nggak panas, cuacanya nggak hujan, jadi musim panas lah, kita ngasih makan 3 hari sekali untuk 3 hari 1 kali itu untuk pembesaran. Tapi kalau untuk indukan tetap direkomendasikan sehari 2 kali. Iya. Karena kan pakan kita pakan kering Mas. Oh. Full pakan kering. Bisa sampai kasih pakannya 3 hari sekali ya. Efektif banget mengikuti populasi lah. Mengikuti populasi. Itu. Oke. Waktu itu permintaan udah banyak berarti permintaan kayak daging gitu banyak. Belum sebanyak sekarang, cuma pada saat itu
pemikiran saya gini, gimana caranya mengembangkan sayap lah intinya gitu. Makanya mau nggak mau seiring berjalannya waktu saya nyari pasar. Intinya saya membuat plasma agar saya bisa fokus untuk mencari pasar. Dimana-mana kan usaha itu kalau kita menjalankan sendiri, mau berkembang susah mas. Kita harus menghandle orang. Gitu. Menarik. Kemudian fokuslah di plasma. Kalau sekarang mas, sekarang udah berjalan saat ini, mulai plasma tahun 2022 tadi ya. Sekarang 2026 itu plasmanya ada berapa sekarang? Untuk indukan ada 8 kandang, terus untuk pembesaran ada 13. Berarti 8 itu di plasma semua? 8 kandang itu di plasma semua, dengan populasi yang berbeda-beda. Oke. Yang di tempatmu sendiri? Di tempat saya itu kan cuma gudang mas. Oh sekarang udah nggak ada? Ada, tapi cuma gudang ketika ada hewan sisa dari permintaan rutinan, baru kita tampung di gudang. Oke. Sesuai sisa neng kene sih gitu ya. Terus kan kadang-kadang ada pengepul pocokan. Pocokan itu nggak tentu lah, nggak rutin. Itu kadang-kadang seandainya kita ada sisa baru kita diambil. Tapi kalau nggak ada sisa ya nggak kita kasih barang, nggak ada sisa. Jadi yang kita utamakan tetap yang rutinan dahulu. Oke. Yang plasma ada 8 kandang indukan. Yang tadi yang pembesaran ada 13. Oh nggak begitu banyak ya secara nominal ya, mungkin luasnya banyak gitu ya. Sebenarnya gini mas, sebenarnya lebih efisien. Saya udah punya celah di situ karena apa? Ketika plasma terlalu banyak, maintenance-nya saya kerepotan. Makanya mungkin terrealisasikan tahun depan apa tahun kapan lah, memperkecil plasma, mempersedikit plasma, tapi populasi memperbesar. Jadi sedikit betul. Menghandle orang, tapi populasinya besar semua. Betul. Maintenance-nya saya lebih mudah. Iya, karena kan terkait sama trust sama orang kan ya. Betul. Sedangkan saya mencari kalau perusahaan bilang manajer lah untuk menggantikan saya untuk survei tempat itu belum ada. Belum dapat. Beberapa kali ngelobi teman-teman banyak kan nggak mampu gitu. Plasma terjauh mas dari mana? Plasma terjauh ya masih Blitar semua. Blitar semua. Ini semua Blitar. Iya, soalnya emang tujuannya Blitar semua karena meminimalisir resiko mas. Resiko. Soalnya kan kita menanam modal di situ. Oke. Makanya untuk plasma diutamakan area Blitar terlebih dahulu. Misal kayak Tulungagung gitu nggak nerima berarti? Kalau untuk Tulungagung ada, cuma bukan sistem plasma, cuma peternak rutinan. Setiap berapa minggu sekali atau setiap berapa bulan sekali beliau ambil, sekalian pakan, sekalian panen, sekalian mintinya. Itu. Oh berarti yang sistem yang nomor 2 tadi? Bukan, itu bukan mitra mas. Bukan di luar mitra, cuma peternak beli lah. Peternak beli. Jadi beliau beli minti anakan, beli pakan sekalian. Nanti kalau ada bakul yang langsung ke lokasi dan untuk keuangannya saya nggak mau tahu. Nggak ada pembagian apapun. Oke. Lepas lah ya. Lepas seperti itu. Oke. Jadi itu namanya masuk ke peternak rutinan. Bukan plasma. Yang rutinan banyak di tempat jenengan? Insya Allah banyak, luar pulau juga ada rutinan. Oke. Kalau itu kan memang kayak orang beli bibit, beli pakan, mungkin konsultasi juga boleh. Iya, seperti gitu. itu. Iya. Jadi ada peternak rutinan, ada plasma. Oke. Nah, ternyata dari entok ini itu bisa membantu melunasi begitu ya. Betul gitu Mas infonya ya? Betul. Melunasi hutang yang tadi sampai 500 atau 800 sebenarnya tadi? Awalnya 500. 500 yang hutang keluarga. Terus yang 300? Saya sendiri. Kesalahan saya sendiri emang. Apa itu? Ya untuk bertahan awal itu Mas. Gitu. Bertahan awal ketika belum ada entok itu? Nah betul. Kok sampai 300? Spekulasi lah Mas, namanya anak muda toh. Iya. Memang waktu itu kan saya belum nikah, terus saya kan tipikal orang yang ambisius Mas. Oke. Jadi terlalu besar spekulasi, ternyata ya enggak mampu. Pokok setelah itu langsung COVID. Dan rasanya enggak karuan. Baru ambil lagi malah kena COVID, ya enggak sesuai ekspektasi. Itu di bidang optik juga? Bidang optik sama ayam. Gitu. Kan memang saya dari awal cerita itu, tapi ayam itu enggak banyak Mas, enggak saya, kalau orang Jawa bilang enggak diternani lah. Enggak saya totalitaskan karena untuk keuntungan lebih menguntungkan entok. Gitu. Sebagian di awal itu dari 300 itu kan ada sisa, makanya itu saya totalitaskan di entok. Iya. Jadi
Yang 300 itu untuk bertahan. Sambil Untuk riset. Nah, betul. Soalnya kan namanya juga belajar ya Iya, Mas, betul, butuh betul. modal. Iya, Nah, iya, iya, itu. iya. Oke, dari 800 itu sekarang sisa berapa dari Entok nih? Kalau sisa berapa ya Mas? Yang pasti tinggal 1 tahun lebih dikit mungkin. Itu gimana kok? Cicilan atau seperti Cicilan. apa? Di perbankan? Oh, oke. Kurang 1 tahun, habis ini merdeka nih, habis Iya. 1 tahun. Nanti 1 tahun saya undang lagi Mas. Udah Betul, lunas. iya, Mas. Oke, wah, ternyata bisa ya dari Entok, Masya Allah bisa. Kalau sekarang ditanya nih, kalau Mas Adam ini sekarang fokusnya di Entok atau di optik, itu yang utama yang mana Mas? Untuk saat ini optik sudah saya ganti atas nama istri. Oh gitu. Karena istri juga kan sudah lulus kuliah dan otomatis udah ada yang membantu. Oke. Jadi atas nama sudah saya kasihkan istri. Saya mau sementara ini fokus di Entok. Oh, berarti optik yang ngelola semua manajemen sama istri. Betul. Oh, sama fokus di Entok. Oh, totalitas di Entok. Totalitas. Siap. Mas, kalau boleh dibilang perputaran uang di Entok yang jenengan kelola sekarang berapa bulanannya? 100 lebih lah. Wih, ini 100 lebih Tapi ya. kan itu omset. Oh iya, putaran uang. Iya, putaran uang Iya, omset. iya. Gitu. Wih, lumayan ya Mas. Dolanan Entok akeh ya. Iya. Yang penting kan kalau saya itu populasi Mas, main tonase besar. Sebenarnya apalagi kalau pas dapat pembeli yang nyarinya hobi. Namanya hobi berapapun kan berangkat lah. Oke. Kalau sekarang ditanya populasi, sekarang populasinya berapa? Tadi kan ada 8 indukan sama 13 pembesaran. Total populasi? Ini arah-arah tok ya Mas. ya? Arah-arah. Arah-arah itu sekitar 800 sampai 1000-an mungkin. Oh, Indukan. ya indukannya. Indukan. Kalau yang pembesaran? Pembesaran waduh itu malah harus ngitung sih Mas. Soalnya kan Wakeh ya? banyak, yang pasti banyak. Soalnya kan yang pasti itu setiap bulan saya sendiri menetaskan entok itu 500. Berarti kurang lebih 3 sampai 5 ribu lah. Banyak no? Setiap bulan? Setiap 3 bulan. sampai 5.000 Ekor. Iya. Berarti kan kali 3 kalau pembesaran kan? Iya, dikali 3. Oke, sekitar 15 ribuan lah. 3 Sekali putaran. 10 sampai 15 ribu sekali putarannya. Lumayan juga. Oke, nah tadi kan ada juga yang hobi, ada juga yang konsumsi, itu bedanya seperti apa? Kalau untuk hobi yang pasti marketnya berbeda. Satu, yang kedua untuk hobi itu mulai dari postur entoknya, terus bobotnya juga dilihat. Nah, katakan kalau di dunia kontes itu ada pengukuran entok jantan dengan panjang 1 meter. Nah itu otomatis andaikan entok pembesaran kita ada yang tembus 1 meter. Selama 3 bulan itu? Itu enggak dijual konsumsi. Kita sendirikan. Kita coba jual ke market penghobi. Seandainya belum laku, tetap kita besarkan, kita jadikan induk untuk regenerasi indukan berikutnya. Gitu kan setiap setahun atau 2 tahun lah, itu ada induk yang afkir. Nah jadi untuk mengganti induk afkir itu tadi. 3 bulan 1 meter ya Mas ya? Bener? Biasanya kalau untuk 3 bulan tembus di 95 cm sampai 1 meter juga ada. Nah, ketika usia panjang Mas. Nanti ketika usia 100 lebih usia di usia 6 bulan itu baru bisa sampai 1 meter lebih. 1 meter kan segini Mas ya? Segini ya? Iya. Panjang banget ya entok? Panjang Mas. Itu untuk pengukuran sendiri dari paruh sampai ujung kaki. Iya, itu untuk dunia kontes. Iya. Pokok dijembreng gitu sampai 90 cm nih. Ada prospek nih gitu. Ya, betul. Oke. Prospek. Jadi ketika ada yang tembus prospek, kita sendirikan. Oke. Entah itu betina maupun jantan. Oke. Kalau masuk penghobi itu berapa kali harganya dari yang konsumsi? Enggak ada nomin. Enggak ada patokannya? Enggak ada. PA kalau anaknya bilang sak jeplake. Sak jeplake, sak munine kita, sak bilangnya kita. Oke. Cocok Rata-rata aja. Mungkin kalau panjang ngomong kualitas ya Mas. Di kualitas itu kalau untuk spek breeding itu standar produksi lah. Itu 1 jantan 3 betina kalau di skala farm sendiri dinominalkan 1.500.000. Itu untuk spek standar. Nanti kalau untuk spek di atasnya yang panjang tembus 1 meter lebih itu harganya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kalau entok biasa yang tadi yang konsumsi? Untuk konsumsi harganya berapa? Kalau untuk per 3 bulan itu? Per 3 bulan jadi jantan harga mulai dari 80 sampai 120. Itu untuk di pengepul. Untuk betinanya biasanya 40 sampai 60.
Itu untuk per ekor. Per ekor ya. Itu untuk market konsumsi. Jauh memang ya kalau masuk hobi ya. Jauh kan kalau hobi target marketnya orang suka Mas. Iya, iya, suka. Oke. Plasma udah. Kunci budidaya entok Mas, itu bagaimana menurut Mas? Kunci budidaya entok biar apa ya? Ya biar untung gitu. Yang terutama kandang sih Mas. Kandang, kualitas pakan, terus ya yang pasti ya ilmunya dulu lah. Oke. Yang paling rawan itu anakan Mas. Oke. Bahkan saya sendiri itu dalam satu tetasan masih tetap ada tingkat kematian. Karena emang sesulit itu untuk anakan. Tuh, jadi selain itu sendiri si peternak wajib yaitu tadi pencatatan. Mencatat antara barang keluar masuk, perputaran keuangan. Jadi kita tahu ada untungnya apa enggak. Seandainya kan enggak ada untungnya, kita bisa evaluasi. Entah evaluasi dari pakan, dari perawatan dan lain sebagainya. Seandainya kan enggak ada pencatatan, gimana kita mau tahu evaluasinya, Mas? Iya. Dari minti, dari pencatatan, dari kandang. Yang paling utama pencatatan. Karena kalau nggak ada pencatatan, kita nggak bisa evaluasi kesalahannya di mana. Berarti ngelakoni catat, evaluasi. Lebih tepatnya saya nggak nyatat sih Mas. Ya nyatat sih masuk di Excel langsung kan. Itu kan sistem saya pakai Excel. Iya. Oke. Pakan nggak begitu penting, pakan? Pakan tetap penting Mas. Penting, ya? Tapi kan seandainya kan pakan itu kita nggak sesuai kualitas, nggak bakal tahu kalau nggak ada pencatatannya. Oke. Core of the core nyatet ini ya. Core of the core pangkah nyatet apapun Mas. itu gitu. Catatan. Jadi kita tahu penyakitnya di mana, kesalahannya di mana gitu. Karena kalau nyatet kan kelihatan ini kudunya 3 bulan ini harus berat sekian, ini kok nggak berat sekian gitu. Dan untuk apanya katakan ya, ada kenakalan di plasma, ketahuannya dari catatan itu Mas. Iya. Mas kalau kandang yang bagus seperti apa? Kalau untuk entok sendiri sih kurang lebih hampir sama dengan kandang bebek. Kalau saya sendiri pakai konsep kandang bebek, cuma isinya diisi entok. Mas itu kan kalau kita bicara budidaya kan mungkin sama-sama aja, semua mungkin ya gitu-gitu ilmunya. Ada nggak hal mungkin kalau di Pecah Telur kan kaitannya sama spiritual gitu. Spiritual yang jenengan lakukan ini apa sih biar usahanya juga lancar? Ada nggak? Atau amalan atau apa gitu? Kalau amalan sih nggak ada Mas. Cuma apa ya? Kalau untuk spiritual mungkin saya cuma puasa sama bakti ke orang tua itu doang. Oke, tadi yang awal tadi ya sama orang tua tadi. Bakti orang tua. Kalau puasa apa Mas puasanya? Puasa Daud saya Mas. 1 hari puasa? 1 hari enggak. Udah lama dilakukan? Berapa tahun ya udah lama. Berapa tahun itu enggak mandek Mas? Gitu terus? Yo mandeknya itu ketika hari-hari diharamkan puasa doang. Wah Masya Allah. Makanya ketika kemarin Pecah Telur dijadwalkan hari Senin, saya berani berangkat karena pas enggak puasa. Ini hari ini kan hari Senin kan? Iya pas enggak puasa. Enggak puasa, enggak apa-apa ngombe kan tadi. Iya. Kalau puasa kenapa Mas? Lemes kan? Atau sungkan? Effortnya beda Mas. Gitu. Lebih ke malesnya datang lah kadang-kadang. Berarti kalau pas puasa itu menyedikitkan aktivitas atau seperti apa? Kalau saya pas waktu puasa aktivitasnya lebih fokus di malam. Gitu. Jadi teman-teman ternak juga yang entah itu ada totalan di rumah atau di mana, itu kalau pas wayah puasa kebanyakan malam. Gitu. Kenapa Mas melakukan itu? Kalau saya sendiri nggak mau kerjaan menyibukkan ibadah saya Mas. Gitu. Keren. Dari dulu emang prinsipnya gitu. Iya. Memang basic agamanya kuat ya. Enggak juga sih. Ya kan seperti itu kan kuat kan, nggak mau aktivitas usahanya mengganggu waktu ibadahnya. Oke. Soalnya gini Mas, kebetulan saya kan perokok dan ngopi. Iya. Katakan namanya orang kandang ya Mas. Katakan kita survei kontrol kandang mitra. Ternyata sampai lokasi udah dibuatkan kopi dan sebagainya. Nah, itu cobanya datang. Nah, daripada penyakit biasanya malam kalau untuk kontrol ketika pas puasa. Iya. Cuma nggak setiap hari. Kadang-kadang kalau kepepet tetap kita berangkat. Cuma saya ngabari ke mitra hari ini pas wayah libur. Itu ya wis sudah paham. Mas, manfaat apa yang saya mendapatkan ketika puasa Daud selama itu? Manfaat, sing tak rasakan Mas ya. Tingkat emosi saya berkurang. Tingkat? Emosi terus karena kan gini, di usaha seandainya kan kita
Kebetulan kan saya dulu kuliah sebentar itu psikologi. Oke. Nah, ambisi itu kan datangnya dari emosi tuh Mas. Nah, ketika saya puasa berkepanjangan gitu, emosinya menurun, ambisinya juga seimbang dengan apa ya, feeling lah. Itu. Makanya dari hal sepele bisa menemukan peluang yang memungkinkan. Gitu. Jadi kayak lebih terkontrol, lebih tenang gitu ya Mas ya? Lebih terkontrol, lebih tenang. Oke. Begitu manfaat psikologi. Untuk psikologi. Ada lagi manfaatnya? Kalau yang utama itu Mas, soalnya di mana kita katakan mencari uang tenang lah, mood pas bagus mencari uang, pasti dapatnya ya? banyak. Dicoba aja lah. Ketika kita nyari uang, ketika moodnya buruk, entah itu di rumah berantem sama istri kayak berangkat kerja, saya jamin enggak maksimal. Iya. Hawanya panas, gerusa-gerusu. Betul. Ngambil keputusan nggak pakai data, nggak bener, nggak tenang, nggak bener gitu ya. Betul. Pengaruhnya di situ. Pengaruhnya di psikologi itu. Masya Allah. Selain juga dapat pahala. Oke. Kalau orang tua seperti apa? Kalau baktinya Mas Adam terhadap orang tua itu seperti apa sih? Kalau ditanya seperti itu bagaimana? Gimana ya Mas? Jadi intinya kalau saya sendiri untuk saat ini orang tua butuh kita berangkat lah. Soalnya kalau saya pernah dengar satu podcast antara siapa lupa. Oke. Kan ada tuh Mas. Istri kehilangan suami namanya janda. Iya. Suami kehilangan istri namanya duda. Anak kehilangan bapak namanya yatim. Ibu kehilangan anak kehilangan ibu namanya piatu. Tapi orang tua kehilangan anak. Nggak ada namanya apapun kan? Nggak ada namanya. Itu saking dalamnya maksud semua itu. Karena kalau orang tua sampai kehilangan anak, sangat tidak lazim lah kalau menurut saya. Makanya terus terang orang tua saya kerasnya banget Mas. Keras banget. Bahkan sering cekcok. Tapi mau bagaimanapun, itu tetap orang tua saya yang melahirkan saya. Apalagi saya laki-laki dari 6 bersaudara. 6 bersaudara? Laki-laki sendiri. Adikmu 5 berarti? Oke. Dan anak pertama. Oke. Ibu bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mas? Sudah sembuh dari sakitnya itu? Sudah mulai membaik. Oke, tapi gak ngurusin usaha optiknya itu? Kadang-kadang ikut nimbrung untuk ngobrol-ngobrol solusi lah Mas. Solusi ketika ada kendala-kendala. Terus terang emang dari kecil saya itu didikannya dagang. Basic orang tua ada pengusaha semua. Jadi yang enak diajak sharing untuk saat ini istri dengan orang tua. Gitu. Karena basicnya dagang semua. Kita kan namanya usaha kan pasti ada trouble atau masalah tengah jalan tuh Mas. Itu yang sering saya ajak ngobrol itu ibu atau istri. Dan kebetulan saya dari kecil itu di keluarga lebih sering berkecimpung dengan wanita. Karena ibu dan adik-adik saya kan perempuan semua. Nah, makanya gimana ya lebih kayak meratukan wanita lah kalau saya sendiri terus terang. Iya. Aku jadi kebayang ketika saat tadi ya saat terpuruk tadi punya hutang dan enggak tahu harus bagaimana itu berarti ya banyak juga yang harus diemban ya. Ada 5 adik di bawahnya ya. 5 adik dan 1 ibu. Kalau adik kebetulan yang 2 itu kalau orang Jawa bilang di Mongne lah. Yang 1 di Bali bahkan saat ini. Diopeni dulure lah. Diopeni saudara. Ya. Terus yang 1 di Sumatera. Ikut adik daripada bapak. Oke. Tinggal yang ikut di Blitar berapa berarti? 3 ya, 4 sama sampean. 4 sama saya. Oke Mas, next mau apa lagi nih yang Mas Adam lakukan di bisnisnya, mau apa lagi? Kalau untuk rencana Mas ya, untuk saat ini mungkin saya lagi belajar di dunia ekspor. Soalnya kan saya gini, prinsip saya dalam bidang usaha, jangan menaruh telur di satu tempat. Tapi kalau kan ada suatu pepatah, kalau mau sukses di bidangnya, fokus satu bidang tuh Mas. Nah kalau saya pribadi mungkin benar, tapi mungkin juga kurang tepat. Nah, dari optik ketika optik sudah mulai berjalan, baru saya lompat ke entok.
Nah, dan untuk saat ini Ento kan sudah mulai sedikit demi sedikit kalau orang kita bilang semi autopilot lah. Nah, mungkin untuk saat ini saya belajar di bidang lain. Nanti ketika sudah Entok sudah benar-benar settle, udah bisa benar-benar bergerak tanpa harus saya terjun, baru saya melompat ke yang saya pelajari saat ini. Ekspor itu. Ekspor bidang apa rencananya? Kemarin itu survei kelapa, kokopit itu sama olahan bambu. Gitu. Oke, mantap. Intinya jangan pernah puas di satu bidang. Nah, ketika betul. bidang itu sudah mentok, sudah ya udah kita melebarkan sayap. Iya, karena setiap usaha itu ada masanya, Mas. Betul. Setiap usaha ada masanya. Kita contohkan salah beberapa perusahaan kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar kan banyak. Itu karena setiap usaha itu pasti ada masanya. Oke. Semoga sukses terus Mas Adam, terus bisnisnya apapun terus sukses di bidang Entok juga terus bertumbuh. Tapi saya kira Entok masanya masih panjang. Nanti ekspor juga kepegang, optiknya juga nambah cabang. Amin. Oke, terima kasih udah hadir juga di Pecah Telur. Closing statement dari Mas Adam untuk penonton Pecah Telur. Aduh. Kaget ya Mas? Apa ya? Apa ya gini? Ya kalau untuk saya menurut untuk masukan saya sendiri ya Mas, anak muda itu jangan puas dengan satu ekspektasi, tapi ketika ekspektasinya nggak tercapai jangan gampang buntu. Kan untuk saat ini banyak tuh Mas, Gen Z yang bunuh diri, jangan bundir lah intinya. Hidup masih panjang kok, makan nasi sate masih enak. Entok rica-rica juga enak. Enak banget itu Mas. Itu. Jadi jangan puas dengan satu bidang lah intinya. Jangan puas dengan pencapaian sekarang karena belum tentu pencapaian saat ini itu masanya panjang. Itu. Terima kasih Mas Adam. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang kurang Mas? Udah. Cukup?